Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siresi Datu Sifa. Saya dari Prodi PHI semester 3 Reguler dengan nomor induk mahasiswa 019 011 0020. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester dari mata kuliah Media Komunikasi Pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Ulfa Putri Hashimiyah MPDI. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas tentang masa Nabi Muhammad dakwah di Mekah. Yang pertama, kita akan membahas sejarah hidupnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang bertepatan dengan tanggal 20 April 570 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, seorang kepala suku Quraisy yang besar pengaruhnya. Sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab dari Bani Juhroh. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, yang dimana sudah ditinggalkan oleh ayahnya dalam kandungan usia 3 bulan. Nabi Muhammad kemudian dilahirkan, lalu diserahkan kepada ibu pengasuh Halimah Sa'diyah. Dalam asuhannya, Nabi Muhammad dibesarkan sampai usia 4 tahun. Lalu setelah itu, kurang lebih 2 tahun, beliau berada dalam asuhan ibu kandungnya. Ketika berusia 6 tahun, beliau menjadi yatim piatu. Seakan-akan Allah ingin melaksanakan sendiri pendidikan beliau, orang yang dipersiapkan untuk membawa risalahnya yang terakhir. Setelah ibunya wafat, Abdul Muthalib mengambil alih tanggung jawab merawat Nabi Muhammad. Namun 2 tahun kemudian Abdul Muthalib wafat. Tanggung jawab selanjutnya beralih kepada pamannya, Abu Thalib. Dalam usia muda, Nabi Muhammad hidup sebagai pengembala kambing. Melalui kegiatan pengembala ini, beliau menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Dalam suasana demikian, beliau ingin melihat sesuatu di balik semuanya. Pemikiran dan perenungan ini membuatnya jauh dari segala pemikiran nafsu duniawi, sehingga ia terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak namanya. Karena itu, sejak muda ia sudah dijuluki sebagai pada usia 14 tahun, Nabi Muhammad ikut terlibat dalam perang Fizar yang keempat. Pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan Siti Khadijah yang berusia 40 tahun, yang dimana dari pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah itu memiliki anak 6 orang, yaitu Fatimah, Umi Kulsum, Zainab, Ruqayyah, Qasim, dan Abdullah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad membangun Ka'bah yang sedang rusak. Lalu, pada usia 40 tahun, 13 tahun sebelum Hijriah, tepatnya tanggal 17 Ramadan, Allah mengutus beliau kepada seluruh manusia untuk memberi kabar gembira dan peringatan serta menjadi rahmat sekalian alam, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang berada di Gua Hiro. Datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, yaitu 5 ayat di dalam Quran surat Al-Alaq. Yang kedua, periode dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Pada periode ini, 3 tahun pertama, dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad mulai melaksanakan dakwah Islam di lingkungan keluarga. Mula-mula istri beliau sendiri, yaitu Khadijah, yang menerima dakwah beliau. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, sahabat beliau, lalu Zaid, bekas budak beliau. Di samping itu, banyak juga yang masuk Islam dengan perantara Abu Bakar, yang terkenal dengan julukan As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. Kemudian, setelah turun ayat 94 surat Al-Hijr, Nabi Muhammad memulai dakwahnya secara terang-terangan. Namun, dakwah yang dilakukan beliau tidak mudah karena mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy. Hal tersebut timbul karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Yang kedua,
Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Yang ketiga, para pemimpin Quraisy tidak mau percaya ataupun mengakui serta tidak menerima ajaran tentang kebangkitan kembali atau pembalasan di akhirat. Yang keempat, taklid kepada nenek moyang. Tekanan dari orang-orang kafir semakin keras terhadap gerakan dakwah Nabi Muhammad, terlebih setelah meninggalnya dua orang yang selalu melindungi dan menyokong Nabi dari orang-orang kafir, yaitu paman beliau Abu Thalhah dan istri tercintanya yaitu Siti Khadijah. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Tahun ini merupakan tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW sehingga dinamakan Amul Khan. Karena di Makkah Nabi dakwah mendapat rintangan dan tekanan, pada akhirnya Nabi memutuskan untuk berdakwah di luar Makkah. Namun di Thaif beliau dicaci dan dilempari batu sampai beliau terluka. Hal ini semua hampir menyebabkan Nabi Muhammad putus asa, sehingga untuk menguatkan hati beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dan mengisra dan mi'rajkan beliau pada tahun ke-10 kenabian itu. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, suatu perkembangan bagi kemajuan dakwah Islam terjadi, yaitu dengan datangnya sejumlah penduduk Yastrib, Madinah, untuk berhaji ke Mekah. Mereka terdiri dari dua suku yang saling bermusuhan, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, yang masuk Islam dalam 3 gelombang. Pada gelombang pertama, tahun ke-10 kenabian, mereka datang untuk memeluk agama Islam. Lalu, gelombang kedua pada tahun ke-12 kenabian, mereka datang kembali menemui Nabi dan mengadakan perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Aqobah pertama. Lalu gelombang yang ketiga pada tahun ke-13 kenabian, mereka datang kembali dengan Nabi untuk hijrah ke Yastrib. Mereka akan membaiat Nabi sebagai pemimpin. Nabi pun akhirnya menyetujui usulan mereka berhijrah. Perjanjian ini disebut perjanjian Aqobah kedua karena terjadi pada tempat yang sama. Akhirnya Nabi Muhammad bersama kurang lebih 150 kaum muslimin hijrah ke Yastrib. Dan ketika sampai sana, sebagai penghormatan terhadap Nabi, nama Yastrib diubah menjadi nama Madinah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.